Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik, kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Pembahasan kita mengenai konsep pecahan, pecahan senilai, dan jenis-jenis pecahan. Mudah, sederhana, senang, dan insya Allah paham. Oke, kita awali dari konsep pecahan. Misalkan, kita mempunyai sebuah kue. Kemudian, ibu membagi kue tersebut menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing kue tersebut menjadi 1/4 bagian. Bagaimana gambarnya? Ini sebagai model dari gambar kue tadi. Nah, ini ada 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian. Dari mana nilai 1 ini? Nilai dari potongan kue tadi. Ini satu potongan ya, sehingga ditulis 1. Ini juga satu potongan ya, tulis 1 ya, ini juga satu potongan, ini satu potongan, dan 4 merupakan jumlah potongan dari satu kesatuan kue ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini apabila kita gabungkan kembali, apabila dijumlahkan 1, 2, 3, 4 menjadi 4, sehingga 4/4. 4/4 sama dengan 1 kesatuan kue. Nah, ini sebetulnya yang belum terpisah ini bisa dibaca 3/4. Dari mana? Yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1 sehingga menjadi 3/4. Tapi berdasarkan pembagian tadi, ini dibagi 4 bagian sama besar ya. Sehingga langsung ditulis nilainya 1/4, 1/4, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Penulisan notasi bilangan 1/4, nah, sebagaimana kita kenal, seperti ini ya. Cara bacanya 1/4 atau 1/4. Adik-adik, dalam pecahan 1 disebut dengan pembilang. Sedangkan 4 disebut dengan penyebut. Nah, jadi secara singkat, pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Oke, kita lanjutkan. Jika ibu memotong kue menjadi 8 bagian sama besar, maka ditulis seperti apa? Ya, ditulis 1/8. Gambarnya kurang lebih seperti ini ya. 1/8 bagian yang sama ya. Ini ada 8 bagian semua. Kemudian setiap bagian ditulis 1/8 ya, 1/8. Nah, sekarang kita akan coba tuliskan bentuk pecahan ini ke bentuk umum ya. Kita misalkan A/B. Dengan ketentuan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena apapun dibagi dengan 0, hasilnya tak terdefinisi atau tak hingga. Misal, 3 dibahagi dengan 0. Kalau kita coba di kalkulator, hasilnya error ya. Error atau kita tulis di sini tak terdefinisi. Misal, contoh lain, kita ambil 5.726 dibahagi dengan 0. Pasti hasilnya tak terdefinisi. Sehingga disyaratkan nilai B tidak boleh sama dengan 0. Oke, adik-adik paham ya? Oke, kita lanjutkan. Pecahan senilai dan jenis-jenisnya. Misalkan sini ada pecahan biasa 4/8, kemudian pecahan desimal 0,5%, 50% per mil, 500 per mil. Adik-adik, yang di atas ini disebut dengan jenis-jenis pecahan ya. Ini jenis pecahan yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, sedangkan yang di bawah ini disebut dengan pecahan senilai.
Kenapa disebut pecahan senilai? Karena pada hakikatnya 4/8 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 ya. Ini dibagi dengan 4, kemudian ini dibagi dengan 4 juga, menghasilkan 1/2. 1/2 apabila kita hitung dengan cara bersusun, maka akan diperoleh 0,5. Sehingga 4/8 senilai dengan 0,5. Untuk persen adalah per 100. Bagaimana memperolehnya? Yaitu bilangan pecahan yang dikalikan dengan 100. Di sini kita tulis misalkan 4/8 dikali dengan 100. Ini kan kalau kita sederhanakan ketemu 1/2. 1/2 dikali 100 diperoleh 50%. Sehingga 50%, 0,5 dan 4/8 itu senilai. Termasuk juga untuk 500 per mil, itu artinya 500 dibahagi dengan 1000. Caranya gimana? Yakni 4/8 yang dikali dengan 1000. Hasilnya 500 per mil. Oke, ini pecahan senilai. Kemudian untuk jenis-jenis pecahan, ya, jenis-jenis pecahan kita masih ada satu lagi jenis pecahan, ya, yakni pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Yakni pecahan dengan pembilang lebih besar dari penyebut. Kata kuncinya di sini ya, dia lebih besar dari penyebut. Di sini ada contoh bilangannya 12/5. 12 lebih besar dari 5. Nah, 12/5 itu kalau kita bahagi memperoleh 2. Sisa berapa? Sisa 2. Tuliskan di sini 2/5. Nah, 2 merupakan bilangan bulat sedangkan 2/5 sendiri ya ini merupakan bilangan pecahan. Nah, sehingga dia disebut pecahan campuran. Ada bilangan bulat, juga ada bilangan pecahan. Oke adik-adik, sekian untuk materi kita hari ini mengenai pecahan yang terdiri dari konsep, pecahan senilai, dan jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.